Merdeka dapat diartikan sebagai kebebasan tanpa pengaruh dari orang lain. Dalam artian sebuah negara, maka merdeka bisa diartikan sebagai kebebasan penuh atas sebuah wilayah tanpa dijajah, terikat, bahkan dikuasai pihak-pihak tertentu. Indonesia sendiri memiliki sejarah yang sangat panjang untuk meraih kemerdekaan. Seperti halnya beberapa negara di dunia yang harus berjuang keras demi memperoleh kemerdekaan. Sayangnya, meski berjuang keras, tidak semua negara yang diakui kemerdekaannya oleh dunia. Nagorno-Karabakh Republik mengakui dan mengumumkan kedaulatan wilayah sebagai negara baru pada tahun 1992. Namun negara Azerbaijan mengklaim jika Nagorno-Karabakh Republik masih masuk ke dalam wilayah kedaulatannya. Nagorno-Karabakh Republik dianggap melanggar aturan karena mencaplok wilayah negara lain. Negara ini bukanlah Turki yang biasanya kita kenal, melainkan negara baru yang terletak di sebelah utara Kepulauan Mediterania. Negara ini sebelumnya masuk dalam wilayah kekuasaan Kekaisaran Ottoman antara tahun 1572 hingga 1878. Hingga berpindah berkali-kali ke tangan negara lain saat Perang Yunani tahun 1821 dan 1925, wilayah ini masuk ke dalam wilayah koloni dari Inggris. Tahun 1983, Turkish Republic of Northern Cyprus mendeklarasikan suatu kemerdekaan, menjadi negara baru yang tidak terikat dengan negara sekitar. Secara de facto, negara ini terpisah dari Yunani, namun negara di dunia selain Turki meyakini jika republik baru ini masih masuk ke dalam bagian wilayah Republik Cyprus. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933, suatu wilayah dapat dikatakan negara dan diakui dunia internasional jika memiliki kualifikasi, yakni masyarakat yang permanen, memiliki wilayah yang sangat jelas, memiliki pemerintahan dan dapat melakukan hubungan bilateral dengan negara lain. Hal inilah yang menyebabkan negara Western Sahara tidak pernah diakui oleh dunia, padahal sejak 1979 mereka mengumumkan kedaulatannya. Somaliland pertama kali mengumumkan kedaulatan wilayahnya pada tahun 1991. Sejak saat itu, Somaliland mulai melakukan hubungan bilateral dengan beberapa negara tetangga. Hubungan bilateral itu dijalani dengan negara seperti Djibouti dan negara barat seperti Amerika Serikat. Namun hubungannya itu hanya informal, tidak resmi. Meski negara ini terus berkembang, tapi negara internasional tidak pernah mengakuinya sebagai negara yang berdaulat. Bahkan dimasukkan ke dalam kelompok negara yang gagal membangun wilayah dan kedaulatannya. South Ossetia adalah negara kecil yang menginginkan kemerdekaan dan kedaulatannya. Namun sejak pengumuman tahun 1991, negara ini tidak pernah diakui. Bahkan diinvasi oleh Georgia selama 5 hari penuh. Selain itu, tahun 2008 Rusia yang sangat besar juga ikut andil dalam penyerangan negara kecil nan malang ini. Selama setahun penuh dijajah oleh Georgia, negara ini bertekad untuk merdeka, diakui oleh dunia internasional. Namun faktanya hingga sekarang South Ossetia tidak masuk dalam daftar negara dunia dan dianggap wilayah kosong yang tidak berisi apa-apa. Abkhazia adalah negara independen yang memiliki wilayah sendiri. Negara yang sampai sekarang dianggap republik hantu ini terletak di sebelah timur pesisir Laut Hitam. Dan lagi-lagi Georgia menjadi negara usil yang menyerang negara kecil selain South Ossetia. Tahun 1992, Georgia menyerang karena menganggap wilayah ini bisa dijadikan wilayah kekuasaan baru. Namun perang terjadi dengan sangat sengit hingga akhirnya Georgia harus mengakui kekuatan negara kecil ini. Namun kemenangan dan kedaulatan yang ingin ditunjukkan Abkhazia tidak mengubah keadaan. Dunia lagi-lagi acuh akan keberadaannya.